Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lutfi dan inilah LTFN Project. Oke, kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Langsung saja kita buka. Ini di aplikasinya Cisco IT Essential Virtual Desktop. Nah, aplikasinya seperti apa? Terus bagaimana cara bukanya? Bisa klik di sini. Di video kali ini saya cuma menunjukkan cara untuk merakitnya. Nah, langsung saja. Oke, pertama-tama kita masuk di Learn ya, karena ini kita masih belajar, maka dari itu kita masuk di Learn. Untuk melihat instruksinya, bagaimana cara merakitnya, kita bisa centang di sini, Show Instruction. Nah, ini akan terlihat Move the power supply into the case. Pertama kita masukkan power supply dulu. Nah, jadi yang pertama dirakit adalah power supply. Kita sesuaikan posisinya. Kalau tidak pas, tidak akan bisa masuk. Kita paskan dulu. Udah pas. Selanjutnya kita baut ya, jangan lupa biar nggak lepas. Nah ini sudah ada oke, berarti langkah menginstal atau memasang power supply sudah selesai. Selanjutnya kita ke bagian mainboard. Nah, di bagian mainboard ini pertama kita pasang adalah CPU sesuai dengan instruksi. Ini pertama CPU atau prosesor kita pasang dulu. Nah, kita sesuaikan dulu ya, kita putar-putar. Kita sesuaikan ini. Di sini kan ada sedikit kalau apa ya, misalnya cowaan ya. Nah, ini kita sesuaikan dulu. Kalau tidak sesuai tidak akan bisa masuk. Nah, ini sudah pas. Kita tutup, lalu kita kunci. Setelah kita masang ini, selanjutnya kita kasih yang namanya thermal compound atau biasa disebut thermal pasta ya. Nah, ini digunakan untuk menyambungkan antara CPU atau prosesor dengan heatsink supaya pendinginannya bisa jauh lebih baik. Selanjutnya kita pasang heatsink atau fan prosesor ya. Nah, ini sudah dipasang dan dikunci. Klik di sini. Nah, setelah terkunci kita langsung pasang powernya. Nah, ini power ini disambungkan ke mainboard. Nah, kita sesuaikan. Kalau terbalik tidak bisa masuk ya. Setelah itu kita pasang RAM. Ini ada RAM 1 dan RAM 2. Kita pasang RAM 1 dulu, kita tarik. Nah, kita putar, kita sesuaikan, lalu kita masukkan. Setelah masuk, kita kunci. Klik di bagian kanan dan kirinya. Ini ada warna kuning, ini adalah petunjuknya. Nah, ini sudah masuk. Selanjutnya kita lanjut ke RAM 2. Nah, RAM 2 ini kita sesuaikan juga. Sama seperti RAM pertama. Kita masukkan. Lalu kita kunci. Setelah terpasang, selanjutnya kita pasang atau kita install mainboardnya. Kita klik di sini ya. Di sini ada klik install mainboard atau motherboard. Nah, ini juga kita sesuaikan. Nah, biasanya kalau kita ada USB dan lain sebagainya itu ada di belakang komputer. Ada itu bagian yang ada USB dan lain sebagainya, ada port-port ini atau back panel, kita taruh di bagian belakang. Nah, kita sesuaikan, kalau sudah kita pasang. Jangan lupa di scrub atau di baut. Nah, ini sudah selesai untuk pemasangan mainboard. Lalu kita oke. Selanjutnya ada adapter card. Di adapter card ini ada NIC, ada wireless NIC, dan video adapter. Yang pertama kita pasang adalah NIC atau Network Interface Card. Nah, ini digunakan untuk menyambungkan LAN ya. Di sini adalah expansion card atau tambahan. Walaupun di sini sudah ada, namun kalau kita memerlukan tambahan, kita butuh yang namanya NIC. Jangan lupa di scrub. Lalu kita pasang wireless NIC-nya di sini, di slot PCI yang warnanya putih. Jangan lupa juga di scrub atau di baut. Nah, selanjutnya pasang VGA. Kalau VGA ini di PCI X16 ya, yang warnanya hitam. Kalau di sini, kalau di motherboard lain mungkin ada yang berbeda. Dan lagi-lagi jangan lupa di baut. Nah, ini untuk pemasangan adapter card sudah selesai. Kita oke. Lanjut ke internal drive. Nah, ini internal drive ini untuk memasang hard disk, optical drive, dan floppy drive. Hard disk untuk penyimpanan sudah jelas, kita pasang dulu. Kita sesuaikan dan masuk. Lagi-lagi di baut supaya nggak lepas. Nah, ini bolak-balik. Nah, ini pemasangan internal drive sudah selesai. Drive in external bay. Nah,
maksudnya ini internal drive tapi masangnya dari luar. Nah, ini ada DVD, kita pasang dulu, lalu kalau sudah sesuai kita masukkan dan dibaut. Selanjutnya kita pasang floppy drive. Ini digunakan untuk disket ya, tapi kalau sekarang sudah tidak dipakai lagi karena penyimpanannya yang terlalu kecil dan gampang rusak. Karena di sini aplikasinya ada, ya kita pasang. Dan lagi-lagi jangan lupa di skrup, dibaut. Nah, ini sudah selesai, kita oke. Lanjut ke internal kabel. Nah, di internal kabel kita ini memasang kabel data, power dan lain sebagainya. Pertama kita pasang dulu yang power 24 pin atau 20 pin ini ke mainboard. Nah, power 24 pin ini untuk menyuplai daya untuk mainboard. Makanya kabelnya sangat banyak, kita sesuaikan. Kalau sudah dimasukkan. Selanjutnya kita pasang power yang 4 pin ke sini. Nah, ini di sini. Power 4 pin ini berfungsi untuk menyuplai daya prosesor. Nah, kita pasang, kita sesuaikan. Nah, yang selanjutnya kita pasang SATA power yang warnanya hitam. Kita klik, lalu kita klik juga di harddisknya. Nah, SATA power ini untuk menyuplai daya dari harddisk. Selanjutnya kita pasang power untuk floppy disk. Kita klik di sini dan di sini. Nah, ini harus disesuaikan supaya tidak terbalik, lalu dipasang. Selanjutnya kita pasang power untuk DVD. Nah, untuk power sudah terpasang semua. Oh, masih kelewatan satu. Nah, ini ada fan casing ya. Kita klik di sini dan di mainboard. Nah, kebetulan ini seri yang bisa langsung ke mainboard ya. Ada juga yang ke power supply. Setelah semua power terpasang, kita pasang kabel datanya. Pertama kita pasang kabel pata di sini. Nah, kabel pata ini nanti disambungkan ke DVD ya. Namun kabel pata ini sudah jarang digunakan ya, karena sekarang DVD sudah banyak menggunakan kabel SATA. Kita sesuaikan, lalu kita masukkan. Nah, kabel pata sudah terinstall. Selanjutnya kabel floppy. Ini untuk floppy disk ya. Kita sesuaikan, kita pasang. Kalau sudah dipasang di bagian mainboardnya, kita klik di sini dan di floppy-nya. Kita sesuaikan juga, kita pasang. Kalau terbalik ini tidak bisa masuk ya. Nah, yang ketiga kita pasang kabel SATA. Kabel SATA ini disambungkan ke harddisk. Jangan sampai terbalik. Nah, putih ini tadi penguncinya. Nah, ini diklik ke sini. Nah, kita pasang juga di harddisknya. Disesuaikan. Lalu kita pasang. Nah, untuk pemasangan internal kabel kita sudah semua pengkabelannya. Lalu kita oke. Selanjutnya kita masuk ke eksternal kabel. Nah, di eksternal kabel ini langkah pertama kita tutup dulu karena tadi sudah terpasang semua. Kita tutup dulu casingnya. Jangan lupa dibaut. Nah, selanjutnya kita pasang dulu kabel monitor, berada di bawah ini. Nah, ini kebetulan menggunakan port DVI ya. Lalu kita pasang keyboard. Nah, keyboard ini warnanya ungu. Ini juga jangan sampai terbalik. Kalau di praktek sesungguhnya, kalau terbalik ini bisa bengkok ya B-nya, maka dari itu harus hati-hati. Lalu mouse juga, kalau mouse berwarna hijau dan keyboard berwarna ungu, jangan sampai terbalik. Walaupun sama tapi tidak bisa terbalik. Sudah terpasang, selanjutnya kita pasang USB. Nah, mungkin ini tidak dijelaskan ya di sini USB untuk apa ini. Mungkin ini USB extension ya. Kalau kita mau nyolok flash disk biar bisa langsung di depan. Selanjutnya Ethernet. Nah, ini untuk nyambung ke internet. Jangan sampai terbalik, ada penguncinya. Lalu kita pasang antena untuk WiFi-nya. Nah, ini kalau komputernya mau ada WiFi-nya perlu tambah NIC wireless atau wireless NIC ya. Nah, ini langkah yang paling terakhir yaitu kabel power. Karena kalau dipasang pertama bisa nge-ground atau bisa nyetrum.
Nah, untuk pemasangan sudah selesai dan komputer siap digunakan. Nah, itu tadi cara merakitnya. Sangat mudah bukan? Ya memang mudah, karena ini kita di bagian learn. Kalau di bagian learn itu ada panduan dan langkah-langkahnya. Kalau kita bingung bisa ikut yang berwarna kuning ya. Namun kalau kita di tes itu tidak ada langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Langsung kita install power supply dan seterusnya, itu tidak ada langkah-langkahnya. Maka dari itu di sini bisa kebalik ya urutannya. Nah, yang masih bingung nama komponennya apa, fungsinya juga apa, kita bisa lihat di explore ya. Nah, kita bisa lihat bagian-bagiannya beserta fungsinya. Kalau untuk yang masih bingung, nanti bisa saya buatkan di video selanjutnya. Nah, itu tadi langkah-langkah merakit komputer secara virtual atau secara software ya, tanpa kita memegang secara langsung. Jadi kesimpulannya, aplikasi ini bisa mensimulasikan cara merakit komputer. Namun, ya tetap aplikasi, tidak bisa seril yang sesungguhnya. Salah satu kekurangannya adalah tidak ada langkah-langkah untuk memasang front panel. Nah, itu mungkin menjadi salah satu catatan ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like jika suka dengan video ini, dislike jika tidak suka. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.